Hai teman-teman semua, kali ini aku akan merangkum cerita film yang berjudul Blade 2 yang dirilis tahun 2002. Film ini menceritakan seorang pimpinan vampir yang memodifikasi DNA agar lebih kuat dan gak ada kelemahan. Kita langsung aja ke ceritanya. Film dimulai di bank darah Bariska di Praha, Republik Ceko. Seorang bernama Jared Nomak datang untuk mendonorkan darahnya. Saat dia dibawa ke ruangan, dia diberitahu bahwa darahnya adalah fenotipe yang langka. Kemudian dia dipaksa duduk untuk diambil darahnya. Seorang perawat memberitahu Jared kabar baik bagi pihak bank dan kabar buruk baginya. Perawat itu menunjukkan taring vampirnya. Awalnya Jared ingin menangis, tapi dia malah tertawa histeris. Tiba-tiba dagunya retak dan langsung menerkam leher perawat cewek di sampingnya. Dia mengatakan kepada kamera CCTV kalau dia benci vampir dan membunuh perawat yang tersisa. 2 tahun telah berlalu sejak Whistler dipukuli, digigit, kemudian menembak dirinya sendiri dan ditangkap oleh vampir. Blade bertekad untuk mencarinya sampai dapat. Di suatu tempat, Blade mengejar para vampir dan membantai beberapa darinya. Blade menginterogasi vampir bernama Rush untuk menunjukkan tempat Whistler ditahan. Awalnya Rush gak mau ngasih tahu dan Blade mengancamnya. Rush menuntun Blade ke suatu tempat. Di situ Blade membantai vampir dan membiarkan Rush tetap hidup. Blade masuk ke ruangan yang terdapat tabung merah berisi seseorang. Ternyata di dalam tabung itu ada Whistler. Segera Blade membuka tabung itu dan membawanya pulang. Sampai di markas, Blade merekrut asisten baru bernama Scott untuk menggantikan Whistler selama dia menghilang. Blade meminta bantuan Scott untuk membopong Whistler ke sebuah ruangan. Di dalam ruangan itu, Blade menyuntikkan detox retrovirus dan berkata kepada Whistler, pagi nanti dia akan membuka jendela dan akan membuktikan Whistler udah sembuh apa belum. Blade keluar menuju sebuah ruangan untuk mengambil pistol yang pernah digunakan Whistler untuk bunuh diri. Baginya Blade dengan membawa pistolnya mengunjungi Whistler untuk memastikan dia udah sembuh apa belum. Alhamdulillah, Whistler udah sembuh. Blade bertahun-tahun mencari Whistler dari Moskow sampai Romania dan menemukannya di Republik Ceko karena vampir selalu memindah-mindah Whistler. Blade mempertemukan Whistler kepada Scott. Mereka tampaknya nggak bisa rukun dan malah ingin gelut. Tiba-tiba alarm markas berbunyi yang menunjukkan ada penyusup yang masuk. Ternyata ada 2 orang yang masuk ke markas seperti ninja. Blade berantem dengan mereka berdua. Ternyata mereka berdua dari bangsa vampir yang ingin menyampaikan pesan dan memberikan Blade tawaran untuk bergabung dengan bangsa vampir. Mereka berdua bernama Asad dan Nisa. Nisa memberitahu kalau di luar sana ada hal lain yang lebih buruk. Blade dan rekan-rekannya dibawa ke markas Asad dan Nisa. Sampai di sana, mereka dipertemukan oleh ayah Nisa sekaligus pemimpin markas itu bernama Eli Damaskinos dan bertemu dengan pengacara bernama Karel Kaunan. Dia memberitahu kepada tim Blade kalau ada virus vampir yang berevolusi yang diberi nama Reaper. Kaunan memperlihatkan video Jared Nomak yang terjangkit virus Reaper. Jared mempunyai keanehan seperti Blade dan gak hanya memangsa manusia, dia juga memangsa vampir dan menularkan virus Reaper itu. Mereka meminta Blade untuk membasmi Reaper. Kaunan memberitahu Blade unit mereka bernama Bloodpack yang akan Blade pimpin. Bloodpack dilatih untuk membunuh Blade dan Blade setuju. Blade dipertemukan dengan Bloodpack yang beranggotakan Lickhammer, Verlaine, Priest, Snowman, Chupa, dan Reinhardt. Bloodpack gak senang dipimpin oleh Blade karena sebenarnya mereka dilatih untuk membunuhnya. Blade memancing agar Reinhardt membunuhnya, tapi Blade menancapkan bom buatan Scott di belakang kepalanya. Blade memegang remote-nya dan akan diledakkan jika ada yang macam-macam. Tim Blade dan Bloodpack mulai pencarian Reaper dan Nomak ke House of Pain. Mereka segera bersiap-siap. Scott dan Whistler bertugas di luar sedangkan yang lain masuk ke dalam. Di dalam terdapat vampir yang menari dan saling memberi makan. Mereka berpencar mencari Reaper dan Nomak. Reaper berada di ruang bawah tanah. Menjelang pagi, para Reaper mulai menyerang. Scott yang berada di dalam mobil diserang beberapa Reaper, kemudian menggunakan sinar ultraviolet untuk membunuh mereka.
Tim Bloodpack berhasil membunuh beberapa Reaper dengan senjata sinar UV. Reaper menggigit Priest dan Leghammer juga digigit. Tapi Leghammer malah menyembunyikan gigitannya. Pagi udah tiba dan Blade sendirian melawan Nomak. Blade berantem dengan Nomak. Blade menyuntikkan formula ETA ke Nomak, tapi dia malah nggak meledak. Nomak terkena sinar matahari yang membuat kulitnya terbakar. Nomak memberontak dan dia kabur dari situ. Dari pengalaman gelutnya dengan Nomak, Blade mengetahui bahwa Reaper tahan terhadap perak, ETA, dan bawang putih. Mereka juga dengan cepat pulih kembali dari hampir semua luka. Kemudian Blade membunuh Priest yang udah menjadi Reaper. Whistler tiba dan memberitahu kalau dia menemukan sarang Reaper. Whistler dan timnya menuju ke TKP dan menemukan Reaper yang kejepit yang mencoba kembali ke selokan. Reaper ini sedang sekarat dan Nisa ingin meneliti Reaper itu. Sementara itu, di markas vampir, Conan telah memberitahu Damaskinos tentang kematian Priest dan memperingatkannya bahwa dia memainkan permainan berbahaya yang dapat mengakibatkan kematian putrinya. Damaskinos memberitahu kalau dia mengorbankan putrinya demi rencananya berhasil. Blade mengira bahwa tubuh Reaper setelah beberapa jam tanpa makan mulai memakan dirinya sendiri. Nisa mengotopsi Reaper itu. Dia mengetahui bahwa lidah Reaper mengandung racun syaraf yang melumpuhkan korbannya saat Reaper menggigit. Satu-satunya yang mempengaruhi mereka adalah paparan sinar matahari dan sinar ultraviolet. Sayangnya, ini juga mematikan bagi vampir yang akan menyulitkan Blade untuk menghancurkan Reaper tanpa merugikan tim vampirnya. Hati mereka menyatu dengan tulang yang membuat mereka kebal. Ketika Nisa meneteskan darahnya ke organ Reaper, tiba-tiba organ Reaper itu hidup. Walaupun otak Reaper itu mati, tapi organnya tetap mencoba untuk makan. Kemudian Blade menyuruh Bloodpack bersiap-siap dan berburu saat siang. Bloodpack nggak setuju hal itu, karena kelemahan mereka adalah sinar matahari. Tapi di sisi lain, hanya sinar matahari yang bisa mengalahkan Reaper. Mau nggak mau, Bloodpack menyetujui itu. Scud begadang untuk membuat granat UV dari batang fosfor. Keesokan paginya, tim Blade dan Bloodpack bersiap-siap dan langsung turun ke selokan. Mereka dibagi menjadi 3 bagian. Whistler pergi bersama Chupa dan Reinhardt menyusuri terowongan timur. Leghammer, Verlaine, dan Snowman pergi ke arah yang berlawanan, dan Blade pergi dengan Asad dan Nisa. Terjadi pengkhianatan di antara mereka. Ketika Chupa dan Reinhardt bersama dan Whistler sendirian, Chupa memukuli Whistler. Leghammer berubah menjadi Reaper dan memakan Snowman. Verlaine yang melihat itu langsung menembaknya dan kabur naik tangga, dan Leghammer mengejarnya. Kemudian Verlaine membuka penutup lubang got yang membunuh dirinya sendiri, dan Leghammer di bawah sinar matahari. Reaper mulai berdatangan, merangkak di langit-langit selokan. Reinhardt yang melihat Reaper langsung mengaktifkan bom UV. Asad diserang oleh Reaper yang muncul dari bawah air. Kemudian Blade mengaktifkan granat UV dan membunuh semua Reaper. Chupa dimangsa oleh sekawanan Reaper dan Whistler kabur. Reinhardt dikejar oleh Reaper dan Blade memerintahkan semua orang untuk berkumpul kembali. Tapi yang tersisa hanya Nisa, Reinhardt, dan Blade sendiri. Mereka dikepung Reaper yang sangat banyak. Blade menyuruh Nisa dan Reinhardt untuk pergi dari situ. Kemudian Blade mengaktifkan granat UV yang membakar semua Reaper di situ. Kemudian Blade kembali untuk mengambil bom UV yang ditinggalkan oleh Reinhardt. Blade menemukan bom yang dikelilingi oleh kawanan Reaper yang lapar. Reinhardt memberitahu Blade di radio kalau pemicunya nggak berfungsi. Blade menahan Reaper semampunya. Kemudian dia menendang tuas yang mengaktifkan bom itu. 10 detik kemudian, bom itu meledak dan menyinari terowongan yang membakar semua Reaper. Whistler bertemu dengan Nomak yang bukannya menyerang, malah memberi Whistler sebuah cincin dan menyuruhnya untuk memberitahu Blade yang sebenarnya. Dia membisikkan sesuatu ke Whistler. Sementara itu, Blade menemukan Nisa terbakar parah oleh bom UV dan sangat membutuhkan darah. Jadi Blade memotong pergelangan tangannya, menyuruhnya meminum darahnya. Tiba-tiba Blade ditembak dengan setruman dari belakang. Muncul Conan dan Reinhardt. Anak buah Conan juga menyetrum Whistler, membawa mereka ke Damaskinos. Nisa terbangun di ruangan kerja ayahnya. Dia mengatakan kepada ayahnya kalau Blade menyelamatkan hidupnya dan bertanya apakah dia masih hidup. Di tempat lain,
Blade, Scott, dan Whistler ditahan di sebuah ruangan jauh di dalam markas Damaskinos. Whistler mulai memberitahu kebenaran dari Nomak kepada Blade bahwa virus Reaper nggak berevolusi, tapi virus itu dirancang secara genetik. Kemudian Damaskinos, Nyssa, dan Reinhardt masuk ke ruangan itu. Damaskinos menjelaskan bahwa dia telah berjuang untuk menghilangkan vampir dari kelemahan kaumnya. Dengan merekayasa DNA, dia menunjukkan Blade sebuah silinder berisi ratusan janin vampir yang masih kecil. Dia berkata kalau Nomak adalah yang pertama, tapi Nomak gagal karena dia nggak kebal terhadap cahaya matahari. Tapi suatu saat nanti, dia akan menciptakan ras vampir baru yang murni, yang kebal terhadap perak dan sinar matahari. Whistler melemparkan cincin Nomak ke mereka. Nyssa langsung mengenalinya sebagai lambang keluarga Damaskinos. Ternyata Nomak adalah anak Damaskinos. Nyssa keluar dan diikuti oleh ayahnya. Reinhardt mengambil kesempatan ini untuk menghajar Blade. Kemudian Blade mengeluarkan pemicu bom. Dia menekan tombol pemicu itu, tapi nggak ada yang terjadi. Scott tertawa. Ternyata dia merancang bom itu untuk nggak meledak. Reinhardt mencopot bom dari kepalanya dan melemparkannya ke Scott. Scott memberitahu Blade kalau selama ini dia adalah anak buah Damaskinos. Setelah mengoceh bau, Blade memberitahu Scott yang dia pegang adalah bom asli, dan Blade menekan pemicunya yang membuat Scott meledak. Blade kemudian disetrum dan dibawa ke ruang operasi. Conan menjelaskan bahwa dia akan mengambil darah dan bagian tubuh Blade untuk mencari kunci apa yang membuatnya menjadi Daywalker. Conan mengaktifkan paku yang menusuk tubuh Blade untuk mengamankannya. Nomak udah masuk ke markas Damaskinos dan membantai para penjaga. Whistler berhasil keluar dari borgolnya dan melumpuhkan Reinhardt. Dia melarikan diri melalui saluran lantai ke ruangan operasi. Kemudian dia menembak Conan dari bawah dan melepaskan Blade. Blade kehabisan darah dan sangat lemah. Jadi Whistler membawanya ke kolam darah. Di pertengahan jalan, mereka diganggu oleh Reinhardt dan kemudian Blade nyemplung ke kolam dan pulih dengan cepat. Dia melawan sekawanan penjaga. Selanjutnya, dia memotong Reinhardt menjadi dua dari ujung kepala sampai ujung kaki. Lalu dia pergi mencari Damaskinos, sementara Whistler menghancurkan janin yang ada di tabung. Sementara itu, Nyssa sedang mengobrol dengan ayahnya. Dia merasa benar-benar dikhianati karena ayahnya mengharapkan dia dan Bloodpack mati. Damaskinos menggunakan kedua anaknya untuk tujuannya sendiri. Nomak berusaha masuk ke ruangan Damaskinos. Dia dan Nyssa kabur dari situ. Tapi Nomak gak berhenti menyerah untuk bertemu dengan ayahnya. Ketika Damaskinos ingin kabur keluar, Nyssa mengunci dirinya dan Damaskinos. Kemudian Nomak datang. Ayahnya berusaha minta maaf kepada putranya atas semua yang telah menimpanya. Tapi Nomak tetap menggigit leher ayahnya. Damaskinos terjatuh dan terbaring sekarat di lantai. Nyssa melepaskan cincin keluarganya dan melemparkannya ke darah ayahnya. Nyssa kemudian menawarkan dirinya kepada Nomak yang juga menggigit lehernya. Kemudian datang Blade yang langsung menusukkan pedangnya ke Nomak. Pertarungan berlarut-larut terjadi antara Blade dan Nomak. Ketika Blade ingin digigit, dia menusukkan pedangnya ke sisi tubuh Nomak yang dimana hatinya nggak terlindungi oleh tulang. Nomak tampaknya seneng dan dia malah menusukkan pedangnya lebih dalam lagi. Akhirnya Nomak mati dan tubuhnya hancur. Nyssa yang malang telah digigit dan sudah bisa merasakan tubuhnya berubah menjadi Reaper. Nyssa ingin mati saat dia masih menjadi vampir. Nyssa meminta Blade kalau dia ingin melihat matahari terbit. Kemudian Blade membawanya keluar dan bersama-sama mereka menyaksikan matahari terbit. Nyssa terbakar dalam pelukan Blade. Di London, vampir bernama Rush yang ditinggalkan Blade hidup-hidup di awal film, dia menyewa kamar untuk melihat cewek yang menari. Sampainya di kamar, dia malah bertemu dengan Blade dan Blade langsung menusukkan pedangnya ke kepala Rush. Akhirnya Rush mati dan film pun selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.